Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah dihinakan namun mulia karena iman. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 12 dan 15 berkata, dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Mari kita mulai renungan kita. Segala hal yang menyangkut kehidupan beriman, sangat rentan menciptakan emosi bagi seseorang. Salib, misalnya, sebagai simbol iman. Ketika salib dihinakan dengan diinjak, atau dibakar, atau dipatahkan, beberapa orang merasa tidak tahan. Minimal dalam hati menangis dan mempertanyakan, mengapa orang dapat melakukannya. Masih ingat, kasus ketika tanda salib di suatu makam dipatahkan oleh orang yang tidak dikenal, orang-orang prihatin. Mengapa? Iman telah menjadi simbol identitas dan kebenaran yang diyakini. Maka wajar jika simbol, yang sebenarnya tidak terhubung langsung, menjadi dihubungkan langsung dengan perasaan. Bersyukur jika sejak awal hadirnya, Yesus telah memberikan peringatan bahwa para murid-Nya akan dibenci oleh dunia, sehingga penghinaan terhadap simbol iman tidak terlalu berpengaruh pada para murid-Nya. Stefanus,
Sebagai bagian dari 7 murid yang diutus untuk melayani pelayanan diakonia, tampil cukup menonjol dengan tanda dan mujizat, mengusik perhatian banyak orang. Karena gagal dalam bersoal jawab dengan Stefanus, mereka marah dan menghasut banyak orang untuk memusuhi Stefanus. Entah dapat ide dari mana, mereka menfitnah Stefanus melakukan tindakan penghujatan. Orang-orang menyeretnya untuk diadili di mahkamah agama kala itu. Bisa dipahami bahwa tuduhan penghujatan akan berdampak buruk bagi pelakunya, sehingga dengan sah dapat dibunuh melalui pelemparan batu. Stefanus disergap, diseret dan dibawa ke hadapan mahkamah agama. Tindakan penghinaan mereka lakukan sebagai luapan emosi yang membara. Hal ini bisa jadi bertujuan untuk memberikan dampak efek jera kepada orang-orang lain, para murid Yesus. Brutal dan sadis. Namun itulah konsekuensi iman ketika menjadi murid Yesus. Namun situasi menjadi berbanding terbalik ketika anggota mahkamah agama justru menyaksikan wajah Stefanus sama seperti muka malaikat. Bukannya ketakutan karena derita yang dialami, Stefanus justru tampil seperti muka malaikat. Dalam hal ini, Allah sedang menyatakan kuasa-Nya. Ia yang membela Stefanus. Stefanus akhirnya harus tewas dengan mengenaskan. Setelah melakukan pembelaan terhadap kasus yang dituduhkan, di akhir Stefanus hayatnya, Stefanus tewas dengan meninggalkan perkataan pengampunan kepada orang-orang yang melemparinya dengan batu. Hidup beriman memang selalu membawa konsekuensi logis. Bahkan di tengah dunia modern seperti hari ini, akan selalu ada orang-orang yang tidak suka dan menganggap iman Kristen sebagai ancaman dan punyesat yang harus ditiadakan. Di tengah budaya yang membangun penghargaan kepada perbedaan, masih saja ada penghakiman terselubung bagi para murid-murid Yesus. Upaya untuk menghinakan akan selalu ada. Apakah ini akan melemahkan iman? Tentu tidak. Justru ini menjadi tantangan bagaimana kabar baik harus terus diberitakan. Diterima atau ditolak, itu hal lain. Yakin dan percayalah, selama kabar baik yang diberitakan, maka penghinaan sekalipun tidak boleh menjadi penghalang untuk terus maju menjadi pembawa kabar baik. Allah akan terus tampil untuk menyatakan kuasa-Nya. Percayalah. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ada banyak jalan keselamatan di dunia ini, namun hanya ada satu jalan keselamatan yang menuju kehidupan kekal, yakni di dalam Yesus Kristus. Keselamatan sendiri menjadi perhatian khusus dari penulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Sebagai istilah yang memiliki pengertian luas, keselamatan dapat berarti pembebasan dari apa saja, mulai dari penyakit sampai dosa, dan penindasan politik sampai pengadilan Tuhan. Orang lumpuh dalam Kisah Para Rasul 3-4 diselamatkan melalui kesembuhan, sedangkan Nabi Zaharia berbicara tentang keselamatan sehubungan dengan pembebasan dari musuh bangsa Israel. Kisah Para Rasul 27 ayat 31 menyebut kelepasan dari badai laut sebagai keselamatan, tetapi masalah yang lebih lanjut adalah terlepas dari pengadilan Tuhan. Kelepasan tersebut bukan semata-mata penyelamatan, melainkan juga memiliki segi positif, yakni agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Pengertian yang terakhir ini mendominasi khotbah-khotbah dalam Kisah Para Rasul, dan bacaan kita merupakan bagian dari Kisah Para Rasul itu. Dengan demikian, meskipun penulis kitab tersebut tentu saja mengetahui beberapa arti keselamatan, misalnya, kesembuhan jasmani terjadi melalui Yesus, yang ditekankan pada bacaan ini adalah apa yang diyakininya memiliki arti yang paling penting, dan hal tersebut adalah keselamatan dalam pengertian yang sepenuhnya, terlepas dari pengadilan Tuhan dan memperoleh berkat-Nya. Keselamatan semacam ini, menurut penulis, hanya dapat terjadi melalui Yesus Kristus. Penting bagi Petrus untuk membuat pernyataan di atas di hadapan para pemimpin bangsa Yahudi. Yudaisme,
Agama Yahudi, mereka yang sangat dekat dengan keyakinan Kristen tetapi tidak membuat seseorang benar-benar menjadi Kristen, tidak dapat menyelamatkan mereka. Mereka membutuhkan sebuah nama, yaitu nama Yesus. Tema keselamatan yang hanya dapat diperoleh melalui Kristus ini diulangi beberapa kali dalam Kisah Para Rasul. Tetapi menurut pendapat saya, Paulus mengatakannya secara paling tegas dengan menentang agama dan filsafat agama Yunani Athena ketika ia berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang, Yesus, yang telah ditentukannya. Karena keselamatan bersifat eksklusif, apa yang dimaksudkan Petrus dengan pernyataannya bahwa keselamatan itu terdapat dalam sebuah nama, kita kembali pada khotbah Petrus yang pertama, di mana ia mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Petrus mengutip kitab Yu-12 ayat 32. Yang dalam konteks perjanjian lama berarti berseru kepada Tuhan. Keselamatan kita datang sebagai karunia dari kasih karunia Allah, tetapi hanya dapat diterima oleh tanggapan manusia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengerti proses keselamatan, kita harus mengerti kedua kata ini, iman yang menyelamatkan dan kasih karunia. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang percaya yang ingin mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perjanjian lama Allah menyatakan dirinya sebagai Allah kasih karunia dan kemurahan yang menunjuk kasih kepada umatnya bukan karena mereka layak, tetapi karena keinginannya sendiri untuk tinggal setia kepada perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Para rasul dan penulis perjanjian baru melanjutkan tema ini, kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Kristus Yesus, yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus, sambil memberikan kemurahan, pengampunan, dan keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Seluruh kegiatan kehidupan Kristen dari awal sampai akhir tergantung pada kasih karunia ini. Karena itu, marilah terus memegang keselamatan yang kekal itu di dalam diri Yesus Kristus. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21 berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nas hari ini merupakan bagian dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta, setelah Roh Kudus turun atas para pengikut Yesus. Latar belakang ayat ini dapat dipahami dengan melihat konteksnya dalam Kisah Para Rasul 2. Pada hari Pentakosta, para pengikut Yesus berkumpul di satu tempat dan tiba-tiba terdengar bunyi seperti angin keras yang datang dari langit, dan lidah-lidah api menampakkan diri dan mendiami mereka. Roh Kudus telah turun atas mereka. Sesuai janji Yesus sebelumnya, Petrus kemudian bangkit dan memberikan khotbah yang kuat dan bersemangat kepada orang banyak yang berkumpul di sana. Dia mengutip nubuat dari kitab Nabi Yul dan menjelaskannya kepada pendengarnya. Petrus mengatakan bahwa apa yang terjadi pada saat itu adalah penggenapan dari nubuat Yul tentang waktu terakhir dan pembaharuan yang akan datang. Petrus mengatakan bahwa siapapun yang memanggil nama Tuhan, Yesus, akan diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Ayat ini mengandung pesan tentang pentingnya iman kepada Yesus dan pengakuan terhadapnya sebagai Tuhan. Ketika seseorang dengan tulus memanggil nama Tuhan dan mempercayainya, dia akan menerima keselamatan dari dosa dan konsekuensi kekalnya. Dalam konteks sejarah dan teologi Kristen,
Ayat ini menjadi bagian penting dalam mengajarkan tentang pentingnya iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan. Berseru kepada Tuhan dalam konteks ini mengacu pada tindakan memanggil atau memohon kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Cara berseru kepada Tuhan dapat dilakukan melalui doa yang tulus dan sungguh-sungguh. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk berseru kepada Tuhan. Pertama, percayalah bahwa Tuhan mendengar. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita harus meyakini bahwa Dia adalah Allah yang mendengar doa kita. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan peduli terhadap kita. Kedua, berserulah dengan hati yang tulus. Berserulah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan rendah hati. Sampaikan kebutuhan, kerinduan, dan permohonan kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan mendengarkan dan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Ketiga, serukan nama Tuhan Yesus. Dalam konteks ayat ini, Petrus mengutip nubuat Yul untuk menekankan pentingnya nama Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan dengan menyebut nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Nama Yesus memiliki kuasa dan otoritas untuk menyelamatkan. Keempat, berdoalah dengan iman. Ketika berseru kepada Tuhan, lakukan dengan iman yang teguh. Percayalah bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita dan Dia memiliki kuasa untuk menjawabnya sesuai dengan kehendak-Nya. Kelima, sampaikan dengan sungguh-sungguh. Berserulah kepada Tuhan dengan kesungguhan dan kepasrahan. Sampaikan dengan sepenuh hati dan fokus pada Tuhan, menyerahkan kebutuhan dan harapan kita kepadanya. Setelah kita berseru kepada Tuhan, berserahlah kepadanya sepenuhnya. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan percayakan hidup kita kepadanya. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, keselamatan melalui iman. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan melalui iman kepada Tuhan. Penting bagi kita untuk memahami bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri melalui usaha atau prestasi pribadi. Hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan pengorbanannya yang kita dapatkan keselamatan. Kedua, keselamatan terbuka untuk semua. Ayat ini menekankan bahwa penawaran keselamatan Tuhan terbuka bagi semua orang. Tidak ada batasan suku, ras, budaya, atau latar belakang sosial. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan dengan iman akan diselamatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih dan rahmat Tuhan meluas kepada semua orang dan bahwa Dia menginginkan semua orang untuk mendapatkan keselamatannya. Ketiga, kekuatan nama Yesus. Ayat ini menyoroti kekuatan dan otoritas yang terkandung dalam nama Yesus. Ketika kita berseru kepadanya dengan iman, kita mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nama Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengubah hidup kita. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk menghormati dan mengandalkan nama Yesus dalam hidup kita. Keempat, pentingnya respons pribadi. Ayat ini menempatkan tanggung jawab pada setiap individu untuk merespons ajakan untuk berseru kepada Tuhan. Keselamatan tidak hanya terjadi secara otomatis, tetapi kita perlu mengambil langkah untuk memanggil nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap orang memiliki kebebasan dan kesempatan untuk merespons undangan keselamatan yang Tuhan tawarkan melalui Yesus Kristus. Kelima, konsekuensi dari tidak berseru kepada Tuhan. Ayat ini secara implisit menunjukkan bahwa tidak berseru kepada Tuhan berarti tidak mendapatkan keselamatan. Dalam konteks khotbah Petrus, dia juga memperingatkan pendengarnya tentang hukuman dan konsekuensi yang akan datang bagi mereka yang menolak untuk bertobat dan mempercayai Yesus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan urgensi dan pentingnya memutuskan untuk berseru kepada Tuhan dalam hidup kita. Karena itu,
Nas hari ini mengajak kita untuk merenungkan dan mengambil tanggung jawab pribadi dalam merespons ajakan Tuhan untuk mencarinya dengan sungguh-sungguh, mempercayainya sebagai juru selamat kita, dan hidup dalam iman kepadanya. Apa itu sinagoge orang-orang yang dibebaskan dalam Kisah Para Rasul 6? Sinagoge orang-orang yang dibebaskan disebutkan hanya satu kali dalam Alkitab. Akan tetapi, timbul pertentangan dari anggota-anggota sinagoge orang-orang yang dibebaskan. Demikianlah sebutannya, orang-orang Yahudi dari Kirene dan Alexandria, serta dari provinsi-provinsi Kilikia dan Asia yang mulai berdebat dengan Stefanus. Sinagoge orang-orang yang dibebaskan disebut sinagoge kaum libertin dalam KJV. Kata libertin berasal dari bahasa Latin dan awalnya merujuk kepada seorang pria yang pernah menjadi budak tetapi telah dibebaskan. Beberapa sarjana percaya bahwa orang-orang ini adalah budak-budak Romawi yang telah dibebaskan, menjadi penganut agama Yahudi, dan memiliki sinagoge di Yerusalem. NLT menyebut kelompok ini sinagoge budak-budak yang dibebaskan. Sarjana-sarjana lain berpendapat bahwa orang-orang yang dibebaskan ini bukanlah penganut agama Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi sejak lahir yang telah ditawan oleh orang Romawi dan kemudian dibebaskan dan selanjutnya disebut liberti atau libertini. Ada banyak orang Yahudi seperti itu. Beberapa orang berspekulasi bahwa di antara anggota sinagoge orang-orang freedmen yang bersemangat ini adalah Saulus dari Tarsus, yang pasti lebih dari mampu berdebat dengan Stefanus dalam masalah agama. Siapapun orang-orang freedmen itu, satu hal yang jelas, proklamasi Stefanus tentang Injil Yesus Kristus dan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya menyebabkan permusuhan besar. Betapapun kerasnya mereka mencoba, orang-orang freedmen tidak dapat bertahan melawan hikmat yang diberikan Roh kepadanya ketika ia berbicara. Karena tidak dapat menjawab argumennya atau mengabaikan mukjizat-mukjizatnya, mereka membawa saksi-saksi palsu terhadapnya dan menghasut orang banyak dan tua-tua serta ahli-ahli Taurat. Anggota sinagoge orang-orang freedmen dan yang lain yang menentang Stefanus menuduhnya melakukan penghujatan, tuduhan yang mematikan, sama seperti orang-orang jahat menuduh Yesus melakukan penghujatan. Demikian pula roh jahat yang sama di dalam hati sinagoge orang-orang yang dibebaskan berbicara menentang Stefanus. Sungguh ironis bahwa sinagoge orang-orang yang dibebaskan menyebut diri mereka seperti itu. Mereka mungkin telah dibebaskan dari satu jenis perbudakan, tetapi mereka tetaplah budak. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Orang-orang Yahudi yang kepadanya dia berbicara telah menolak gagasan bahwa mereka adalah budak, tetapi Yesus menunjukkan kepada mereka jalan menuju kebebasan sejati. "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Meskipun nama mereka mencintai kebebasan, sinagoge orang-orang yang dibebaskan itu benar-benar terikat pada dosa. Dalam perbudakan mereka berencana untuk berbohong dan membunuh, dan mereka menolak kebenaran yang akan membebaskan mereka. Apa artinya Stefanus memiliki muka seperti malaikat? Dalam kitab Kisah Para Rasul, Lukas menceritakan kisah pahlawan gereja mula-mula Stefanus, martir Kristen pertama. Stefanus adalah salah satu dari 7 pemimpin yang dipilih untuk melayani sebagai diaken dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Tidak lama setelah itu, Stefanus ditangkap dan didakwa melakukan penghujatan terhadap Musa dan Tuhan. Saat ia hendak memberikan pidato kesaksiannya di hadapan pengadilan tinggi Yahudi, Stefanus berdiri, tidak gemetar karena takut atau marah, tetapi dengan keyakinan yang tenang, bersinar dengan ilham ilahi. Lukas menggambarkan adegan yang luar biasa itu. Semua orang yang duduk dalam Sanhedrin menatap Stefanus.
dan mereka melihat mukanya sama seperti muka seorang malaikat. Ketika Stefanus ditunjuk untuk melayani sebagai diaken, Lukas menggambarkannya sebagai seorang yang terkenal baik, dan penuh dengan roh hikmat, dan penuh dengan iman dan Roh Kudus. Ketika ia menceritakan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada kemartiran Stefanus, Lukas memulai, Stefanus, seorang yang penuh dengan kasih karunia dan kuasa Allah, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Gambaran yang konsisten dari karakter Stefanus adalah bahwa ia adalah seorang murid yang luar biasa, orang percaya perjanjian baru pertama selain para rasul yang melakukan mukjizat. Ia merintis jalan bagi kemuliaan Allah dan langsung menghadapi pertentangan dari orang-orang Yahudi Helenistik. Namun para penentangnya tidak dapat menentang hikmat dan roh yang mendorong Stefanus berbicara. Dalam frustrasi, para kritikus Stefanus menyusun rencana untuk menangkapnya atas tuduhan palsu penghujatan. Ketika Lukas menggambarkan Stefanus memiliki wajah malaikat, ia sedang menyiapkan panggung untuk kemartiran Stefanus. Terminologi itu membangkitkan rasa kagum. Semua orang yang memandang Stefanus terpesona dan heran melihat penampilannya. Ada sesuatu tentang wajah Stefanus yang mendorong perbandingan dengan malaikat yang berdiri di hadirat Allah dan mencerminkan kemuliaannya. Beberapa saat sebelum Stefanus dirajam sampai mati, saat para pemimpin Yahudi menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan mereka karena marah, Lukas mengamati, tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Memiliki wajah seperti malaikat adalah ungkapan yang sering ditemukan dalam Yudaisme. Itu digunakan untuk menggambarkan penampilan yang cerah, tercerahkan, memukau, atau menakjubkan. Setelah Musa menghabiskan waktu bersama Tuhan dalam Keluaran 34 ayat 29-35, wajahnya bersinar dengan cahaya yang begitu cemerlang sehingga orang-orang takut untuk mendekatinya. Setiap kali dia kembali ke orang-orang setelah berada di hadirat Tuhan, Musa menutupi wajahnya dengan kerudung. Malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Ibu Simpson memiliki kehadiran yang begitu mengesankan, sehingga dia kemudian memberitahu suaminya, tampaknya seperti rupa malaikat Allah, sangat dahsyat. Menurut Pengkhotbah 8 ayat 1, hikmat menerangi wajah orang, menggambarkan transfigurasi Yesus. Lukas menulis, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ketika Stefanus berdiri di hadapan para penuduhnya, berseri-seri dengan wajah malaikat, ia memancarkan hikmat Allah dan kemuliaan surga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wajah Stefanus memberi kesaksian bahwa ia adalah hamba Tuhan yang setia. Memang, para anggota Sanhedrin itu seharusnya mengingat wajah Musa yang berseri-seri. Seolah-olah Allah berkata, orang ini bukan penghujat, ia seperti Musa, hambaku yang setia. Implikasi dari Stefanus yang memiliki wajah malaikat adalah bahwa ia, seperti Musa dan Yesus, adalah saksi dan refleksi dari kemuliaan hadirat Allah. Melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Belum lama ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus diutus sebagai penolong dan pemimpin hidup kita. Nats dalam khotbah ini terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. 2. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat,
supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prohorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. 7. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Gereja perdana yang ada di Yerusalem ini pada awalnya belum memiliki organisasi formal dan tidak ada pejabat gereja atau pemimpin selain para rasul, sehingga semua bentuk pelayanan di dalam jemaat dilakukan oleh para rasul, baik pelayanan doa, khotbah dan pengajaran firman, maupun pelayanan meja terhadap kebutuhan para janda miskin. Para janda yang menerima pelayanan meja di jemaat di Yerusalem saat itu terdiri dari dua golongan. Pertama, janda-janda dari golongan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani namun dalam keseharian mereka menggunakan bahasa Aram. Mereka berasal dari lingkungan Palestina, yaitu orang yang dari kecil menetap di sekitar Yerusalem dan bukan perantau. Kedua, janda-janda dari golongan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka pernah lama merantau di luar wilayah Palestina yang menggunakan bahasa Yunani. Saking lamanya tinggal di luar Palestina, mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani atau bahasa Aram yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat Yerusalem pada masa itu. Banyak di antara janda dari kalangan Yahudi diaspora atau perantau ini kembali ke Yerusalem untuk tinggal di sana, dan sebagian di antara mereka menjadi Kristen dan menjadi anggota jemaat di Yerusalem. Pada umumnya, para janda miskin ini adalah orang-orang yang tidak memiliki sarana penunjang kehidupan, sehingga dukungan untuk kebutuhan pokok dari jemaat di Yerusalem sangat mereka perlukan. Dengan semakin banyaknya jumlah anggota jemaat dan terbatasnya pelayan Tuhan yang menolong dalam pelayanan meja, timbullah sungut-sungut di antara janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani yang berbahasa Aram, karena pembagian kepada janda-janda yang berbahasa Yunani diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Bagaimana sikap para rasul dalam merespon masalah yang terjadi di kalangan jemaat, khususnya masalah pembagian kebutuhan para janda ini? Sebelum kita melihat sikap para rasul dalam merespon masalah yang terjadi, mari kita lihat sekilas tentang siapakah para rasul ini. Awalnya mereka datang dari kehidupan strata sosial yang sederhana. Di antaranya ada yang hanya sebagai nelayan saja. Kemudian mereka dimuridkan langsung oleh Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 2. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus atau Roh kebenaran itu berperan memimpin. Dengan demikian, para rasul ini bukan hanya dipenuhi atau dibaptis Roh Kudus, tetapi juga dipimpin oleh Roh Kudus dalam melayani. Kemudian mereka menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem yang jumlahnya tergolong besar. Di awal, ketika Rasul Petrus berkhotbah, jumlah yang percaya 1.000 orang, dan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 4, jumlah mereka bertambah menjadi 1.000 orang. Mereka sudah menjadi orang penting, orang yang berpengaruh dan dikenal luas hingga di kalangan masyarakat kota Yerusalem. Sikap para rasul dalam merespon masalah dalam pelayanan ini. 1. Rendah hati. Di dalam ayat 1, para rasul dengan jujur mengakui adanya masalah yang sedang terjadi dalam pelayanan mereka. Bagi orang penting dan terkenal, tidaklah mudah untuk mengakui adanya kekurangan dalam pelayanan atau pekerjaannya, kemungkinan lebih cenderung menceritakan tentang pencapaian-pencapaian dan kesuksesannya. Tetapi bagi para rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka dengan rendah hati dan terbuka menceritakan masalah yang terjadi dalam pelayanannya,
Mereka sampaikan bahwa pelayanan kepada janda-janda sudah terabaikan karena keterbatasan pelayan yang melayani meja, sementara jumlah jemaat terus meningkat. Sikap rendah hati ini mereka tunjukkan juga dengan peduli terhadap persoalan janda-janda dari kalangan orang miskin. Masalah ini bisa saja diabaikan karena masih banyak anggota jemaat lainnya dari strata sosial yang lebih tinggi yang butuh perhatian. Tetapi, bagi pemimpin yang rendah hati justru menunjukkan perhatian secara merata kepada semua kalangan jemaat. Dengan sikap rendah hati ini, Rasul-Rasul mengajak murid-murid duduk bersama untuk mencari solusi dari persoalan jemaat yang sedang terjadi. Tidak ada jarak antara Rasul-Rasul dengan murid-murid dan tidak merasa lebih superior dalam pengambilan keputusan di tengah jemaat. Para rasul memberi kriteria calon pelayan meja yang mereka butuhkan, yaitu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Selanjutnya murid-murid ditugaskan untuk memilih calon pelayan meja tersebut. Dalam tradisi berikutnya jabatan pelayan meja ini disebut diaken. Walaupun kata diaken tidak disebut di dalam perikop ini. Setelah murid-murid memilih tujuh orang calon diaken, para rasul mentahbiskannya dengan menumpangkan tangan. Maka sejak itu pendelegasian tugas, berbagi wewenang, terjadi dan rasul-rasul bersedia bekerja sama dengan para diaken tersebut. Bagaimana para rasul memiliki sikap kerendahan hati ini? Tentu mereka meneladani sikap Yesus yang rendah hati. Pasti masih segar di ingatan mereka bagaimana Yesus dengan rendah hati pernah membasuh kaki mereka. Yesus juga berkata kepada mereka di dalam Matius 11 ayat 29 berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Sikap rendah hati yang diperagakan para rasul yang dipimpin Roh Kudus ini, menjadi titik awal terjadinya komunikasi yang baik di antara para rasul, murid-murid dan jemaat dalam mengupayakan solusi yang terbaik. 2. Menjaga kesatuan. Sikap berikutnya yang ditunjukkan para rasul dalam merespon masalah jemaat dalam perikop ini adalah menjaga kesatuan. Komunitas jemaat yang terdiri dari dua bahasa ini, bisa menjadi pemicu untuk pecah dan berpisah. Dengan masalah yang terjadi, bisa akhirnya pecah menjadi dua gereja, yaitu gereja yang berbahasa Ibrani, Aramik, dan gereja yang berbahasa Yunani. Tetapi perpecahan atau skisma ini jauh dari sikap dan pemikiran para rasul, karena mereka paham bagaimana sulitnya untuk memperjuangkan kesatuan. Demi mewujudkan kesatuan sampai Yesus sendiri harus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Bapa yang mengutus Yesus. Rasul Paulus juga memberi nasihat di dalam Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bagi para pelayan Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, sikap menjaga kesatuan ini, kiranya tetap kita pertahankan, sekalipun jumlah jemaat yang kita layani semakin bertambah banyak. 3. Bijaksana dan berhikmat. Bijaksana dan berhikmat menjadi sikap selanjutnya yang ditunjukkan para rasul dalam merespon masalah jemaat. Para rasul telah memutuskan untuk berbagi wewenang, sharing power. Para rasul fokus untuk pelayanan doa dan pelayanan firman, sementara para diaken fokus melayani meja dan mengurus dengan baik bantuan untuk para janda. Semua nama dari 7 diaken ini namanya adalah dalam bahasa Yunani. Bisa jadi hal ini sebagai cara untuk menolong kelancaran komunikasi terhadap para janda yang bermasalah dari kalangan yang berbahasa Yunani tersebut. Dengan bijak dan berhikmat, para rasul telah menjadikan masalah yang begitu serius ini sebagai kesempatan bagi pelayanannya semakin bertumbuh yang bisa kita lihat di dalam ayat 7, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bagaimana para rasul ini menjadi bijak dan berhikmat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi? Hal itu dimungkinkan karena Roh Kudus dapat memberi karunia perkataan hikmat kepada mereka.
di dalam 1 Korintus 12 ayat 7-8a. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dengan karunia perkataan hikmat ini, masalah yang begitu serius pun dapat terselesaikan dengan baik. Apakah kita sedang mengalami permasalahan yang serius mirip seperti yang dialami jemaat perdana ini? Jika dengan pimpinan Roh Kudus permasalahan di jemaat Yerusalem ini dapat terselesaikan dengan bijak, bahkan akhirnya membawa pertumbuhan lebih lanjut, kita percaya, Roh Kudus yang sama akan memimpin kita untuk menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Marilah kita memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus untuk memberi solusi yang terbaik, tetapi dengan meneladani sikap para rasul ini dalam merespon suatu masalah, yaitu rendah hati, menjaga kesatuan, bijaksana dengan berhikmat. Kiranya anugerah Allah, dengan pimpinan Roh Kudus menolong dan memberkati keluarga, pekerjaan dan pelayanan kita semua. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.